Robinson Journey. Bangga jadi Indonesia. Ya, ini sama khasnya Bugis. Ini wajib jajan kita, wajib bilang. Apang panas Rara Bugis. Saat ini kami ada di Makassar sedang menuju ke Bulukumba. Bulukumba betul. Ya, kami sedang menuju Bulukumba untuk mengeksplor Sulawesi Selatan. Nah, ketika keluar dari Makassar di perjalanan ketemu ini makanan khas Bugis, apang. Apang panas, memang panas-panas nih, ini panas. Seribuan. Oke, itu tadi bagian dari kebiasaan Robinson Journey. Kalau lagi jelajah, kuliner itu wajib nyobain khasnya daerah masing-masing. Assalamualaikum Pak Saripudin. Saya Robinson Pak. Gisel. Ya. Ngobrol-ngobrol ya Pak. Baik Pak. Kalau pinisi ini kan asli bikinan dari warga Bulukumba ini atau suku Bugis ya. Suku apa namanya, suku Konjo. Konjo. Iya, suku Konjo. Oh. Dapat ilmunya dari mana, Pak? Kalau ilmunya itu membuat pinisi dari suku Konjo itu dari nenek moyang kita itu, jadi apa namanya, saya itu sudah generasi 8. Bapak Pak Saripudin ini generasi ke-8 suku Konjo pembuat kapal pinisi. Apa kelebihannya Pak dibanding dengan perahu yang lain atau mungkin perahu modern yang sekarang ini gitu Pak? Jadi apa namanya, kalau kita berbicara pinisi itu keunikannya itu tuh karena apa namanya, dibikin itu sesuai dengan rasa. Ya, sesuai dengan rasa, jadi tanpa apa namanya, melihat gambar, tanpa melihat sesuatu meter pas apa dan lain-lain. Jadi kita bikin itu sebuah perahu pinisi dari hati, dari rasa. Oke. Kalau kita lihat yang lagi dibikin ada nih Pak? Ya, ada. Ada? Ada. Kapal pinisi yang sudah jadi gitu? Ya, ada. Ada ya? Oke. Boleh lihat itu Pak? Boleh. Sahabat, saat ini kami berada di galangan kapal pinisi yang berada di Bulukumba. Kami udah bincang-bincang dengan pembuat kapalnya yang mengerti, memahami seperti apa kapal pinisi itu, terus pengembangannya seperti ini. Nah, ini yang di belakang kami ini udah kapal Udah pinisi yang modern. untuk Jadi, pariwisata ya. untuk pariwisata. Jadi tadi juga kita sempat ngeliat yang tradisionalnya gimana, yang originalnya kayak gimana. Iya. Terus juga udah ada cerita-cerita dari asal muasal. Bagaimana cara membuatnya? Rupanya kuncinya adalah
tubuh manusia. Sampai rusuk kita ada 13, jadi dia ada 13 ruas juga untuk membangun lambung dari kapal pinisi. Nah, kemudian dikembangkan lagi kapal pinisi jadi seperti ini. Ini sudah pengembangan untuk keperluan pariwisata. Bagaimana cara membuat ini? Waktu kami tanyakan, sahabat bisa dengar sendiri bahwa dengan rasa. Ngebuatnya pertama tuh dia dengan rasa, dengan udah bener-bener udah bersatu sama si kapalnya sendiri gitu. Iya, sahabat, ini adalah warisan budaya yang kita miliki sejak ratusan tahun yang lalu. Nenek moyang pokoknya. Udah lama sekali. Di mana Indonesia bahkan sampai dikenal di luar negeri sebagai bangsa pelaut yang tangguh. Kami akan terus menjelajah Sulawesi Selatan, menunjukkan kepada sahabat Indonesia yang hebat, Indonesia yang luar biasa dari Sulawesi Selatan. Robinson Journey, bangga jadi Indonesia. Robinson Journey, bangga jadi Indonesia. Robinson Journey, bangga jadi Indonesia. Kami selain jelajah beberapa tempat, ada satu tempat yang kami rasa ini spesial sekali. Kami pergi ke Tanjung Bira. Itu ada di bawah banget tuh. Iya. Kalau misalnya Pulau Sulawesi Kak, itu udah di ujung Nah. kaki Kak. Kami ke sana untuk sunrise. Wow, pagi sekali jam 5.30. Kami ke sana terus melihat matahari terbit dari ufuk timur, naik keren, terus foto-foto, aduh bagus banget. Dan langitnya tuh cantik banget, berawan-berawan tapi malah bikin sempat Cahaya, iya, cahayanya tuh iya. Keren banget itu di Tanjung Bira. Nah, setelah lihat sunrise, kemudian pindah ke ujungnya titik nolnya Bulukumba ya. Iya. Nah, di situ kami lihat ada pertemuan arus dari timur sama barat ketemu persis di bawah tadi. Jadi kita pas jadi dia kan tinggi gitu ya. Ya. Dan, tinggi, terus kita tuh ngeliat di lautnya tuh kayak ada pusaran gitu ya. Ya, pertemuan arus soalnya. Nah, itu di bawah di titik nolnya Bulukumba ini, di bawah Pulau Sulawesi yang K-nya, nolnya di bawah Pas di kita situ. buka map juga itu benar-benar di ujung gitu. Iya, di ujung sekali. Keren. Nah, Halo, saat ini kami berada di ujung paling selatan Pulau Sulawesi. Tepatnya tuh di titik nol Tanjung Bira. Ya, dan seperti ini dia, keren banget. dari sana, rupanya di tempat kami berdiri pada saat itu, kita bisa lihat sunrise dari arah timur dan tidak perlu bergeser dari situ kalau mau nungguin Juga sampai kelihatan sorenya sunset. Itu karena kita benar-benar udah ujung, jadi ngeliat sana sama sana itu udah wah cakep. Keren banget. Di Tanjung Bira ini istimewanya adalah karena dia pertemuan arus begitu. Terus sungai ternyata dari titik tempat kami berdiri itu adanya 20 km dari sana. Karena itu makanya bening sekali airnya. Airnya jernih. Bersih Kita sekali. bisa ngeliat dari atas tuh biru-biru Tosca gitu warna-warnanya kayak akuarium. Jadi pengen nyebur.
kemudian kami datang juga ke Biranya sendiri, di kota Biranya yang banyak wisatawan datang ke sana. Sempat kami kunjungi itu tempat tenun kain Bira ya. Iya, di sana itu ibu-ibunya menenun sambil menunggu suami-suaminya tuh pada berlayar. Assalamualaikum, Ibu, saya Robinson. Ya, ya. Lihat-lihat ya Ibu. Sahabat, saat ini kami sedang berada di salah satu tempat pembuatan kain tenun Bira. Nah, ini dengan bersama Ibu Tasa. Beliau ini bersama rekan-rekannya yang membuat kain tenun ini. Nah, ada cerita unik dari pembuatan kain tenun yang kita dengar. Katanya kalau misalnya ibu-ibu di sini bikin tenun itu sambil menunggu suaminya berlayar. Iya begitu ya Bu ya? Iya, iya. Jadi suami ke laut cari ikan, itu bisa berapa lama? Kalau cari ikan 1 malam, 2 hari. Kalau dia pulang ke Jawa 1 tahun baru dia pulang. Jadi si istri sambil menunggu suami, kita menenun di sini. Cari nafkah sedikit-sedikit dibantu suami. kami berkesempatan Kita ngorder, pesen. Bang. Kami pesen Iya. batik atau kain tenun Bira yang ada kapal pinisinya, Gambar terus pinisi ada sama logo. Jadi kain tenun itu biasanya dipakai untuk bawahannya sarungnya baju bodo. Atasnya kan biasanya sutra tuh yang agak mengawang, bawahnya itu sarungnya. sarungnya. Itu yang untuk cewek, yang untuk cowok bebas. Pokoknya pakai sarung itu. Berbagai hal menarik, termasuk kalau bicara kain tenun, masing-masing daerah ada ciri khasnya sendiri-sendiri. Banyak banget, udah namanya beda, cara bikinnya beda, motif-motifnya beda. Di satu tempat aja untuk kegiatan-kegiatan event-event kayak misalnya kawinan beda lagi ya, kedukaan beda lagi. Wah, kaya banget. Iya, itu masing-masing daerah sendiri juga punya warna khas sendiri-sendiri. Nah, lihat nanti hasilnya. Yang kita nggak sabar mau pakai sarungnya sarung Bira. Dan ada kapal pinisinya, karena itu ciri khas dari Sulawesi Selatan. Robinson Jurni. Bangga jadi Indonesia. Robinson Jurni. Bangga jadi Indonesia. Oke Bu, kami pamit ya Bu. Ya, makasih Bu. Mari. Setelah dari Bira, kemudian kami menuju ke pegunungan. Karena Bira itu kan pantai, ya dari pantai, terus jalan naik ke pegunungan, ke dataran tingginya. Luar biasa sekali perjalanannya, indah, seru, Bang, kalau misalnya diingat-ingat lagi, keren. Alamnya itu luar biasa. Begitu kami udah mau menjelang nyampe Kahaya ya, sebelah kanan kami itu bukit, terus hamparan bukitnya itu kelihatan sekali di pemandangan landscape yang indah. Aduh, rasanya Nah, terus kami menuju ke Desa Kahaya. Di Desa Kahaya ini ada Donggoya. Donggoya ini Bukit Donggoya. Di Bukit Donggoya ini berbatasan dengan 5 kabupaten. Ada Goa, ada Sanjay, ada banyak pokoknya. Nah, di situ titik di mana
sana ada perbatasan banyak dan yang terkenalnya itu pengolahan kopi. Jadi di Kahayang ini yang paling Tonjolkan ya. iya sebagai potensi wisatanya apa aja? Yang paling ditonjolkan itu kopi Kahayanya. Iya, kopi Kahaya dan Kopi yang pertama ini. iya, kopi yang paling utama kopi. Ada kopi Kahaya karena apa? Kita ingin bagaimana Kahaya dikenal, diingat juga kopinya. Iya. Terus kopi ini sudah dipasarkan kemana aja? Alhamdulillah sejak ini sudah ada keluar Pulau Sulawesi. Di Sulawesi kan sudah beberapa kedai sudah memakai kopi Kahaya. Ke luar provinsi juga sudah ada. Alhamdulillah kemarin juga ada sempat dikirim ke luar negeri. Oh, sudah ada brandnya sendiri? Oh iya, sudah ada kopi Kahaya. Kopi Kahaya rupanya setelah kami ngobrol-ngobrol dengan Mbak Ani, beliau sebagai pelaku pariwisata di Desa Kahaya menyampaikan bahwa kopi Desa Kahaya ini sudah sampai ke luar negeri. Coba kami yang dari Indonesia, dari Jakarta baru tahu di situ. Indonesia luar biasa kaya sekali. Kopi kita yang ada di mana, Indonesia banyak menghasilkan kopi di daerah masing-masing. Tapi setiap daerah itu punya nama sendiri-sendiri kopinya dan rasanya juga beda. Cara mengolahnya beda. Kita lihat kan? Kemarin kita sempat ngeliat cara sangrai mengolah dari biji kopi yang masih hijau-hijau jadi agak coklat dan kehitaman itu. Wah, dan pas lagi di sana pas hujan-hujan ya Bang, kita disuguhi Oh, iya. kopi. Wah, Oh, nikmat sekali makan cemilan terus pakai kopi Kahaya, kopi tradisional di daerah itu. Luar biasa sekali. Makasih Kak Ani bincang-bincangnya. Iya. Kami mau jalan lagi nih, mau ngelihat Bulukumba. ada apa aja di sini. Terus sama ada tempat kincir segala macam. Kita mau lihat itu. Di perjalanan ini ada yang wajib harus kami kunjungi pada saat melewati daerah mana, Sel? Jeneponto. Di Jeneponto itu ada satu daerah yang ada kincir anginnya. Sahabat, kami ketika menuju Kahaya ini melihat alam Sulawesi itu beda dengan yang di Sumatera. Cuma sulitnya adalah bagaimana mengungkapkannya hanya dengan kata-kata. Akan lebih baik kalau sahabat datang berkunjung ke Sulawesi Selatan. Lihat dan rasakan kulinernya yang luar biasa. Seruput kopinya yang beda, yang sahabat nggak akan pernah ketemu di daerah sahabat masing-masing atau di daerah lain. Mari kita promosikan Indonesia yang indah, Indonesia yang luar biasa ini. Mari dokumentasikan, posting di sosial media atau dimanapun tempat sahabat menunjukkan kepada mereka di luar sana. Itu adalah bagian untuk mempromosikan Indonesia, keindahan Indonesia. Kami akan terus menjelajah Indonesia, menunjukkan kepada sahabat sekalian betapa Indonesia hebat dan luar biasa. Robinson Journey, bangga jadi Indonesia.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.